Kata Danantara kerap mencuat di publik sejak akhir tahun 2024. Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Danantara, korupsi Pertamina, penutupan Sritek, efisiensi, lalu perdebatan apa lagi yang belum kami sebutkan. Rupanya, negara ini memang sedang diterpa badai yang tak tahu kapan terangnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan dua perdebatan yang terjadi terlebih dahulu, yakni Danantara yang memantik perdebatan panas di jagat media sosial, dan korupsi Pertamina yang membuat publik sangat kecewa. Selengkapnya, dan inilah suara Jaka. Pada Senin 24 Februari kemarin, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan berdirinya Danantara. Badan ini ditujukan untuk mengelola investasi nasional yang harapannya dapat membawa negara ini menuju Indonesia Emas 2045. Kepanjangan dari Danantara ialah Daya Anagata Nusantara. Menariknya, 3 kata penyusun akronim itu memiliki makna masing-masing, sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri. Dengan Daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi Nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Dari penjelasan Presiden Prabowo Subianto, Danantara sebenarnya bisa membawa keuntungan yang luar biasa bagi negara ini. Lantas, mengapa Danantara menimbulkan perdebatan publik hingga menjadi salah satu tuntutan rakyat ketika aksi Indonesia Gelap kemarin? Pertama, penggabungan dan pengalihan aset BUMN. Danantara akan mengelola aset dari berbagai badan usaha milik negara atau BUMN seperti Bank Mandiri dan Pertamina. Penggabungan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengaruh politik dalam pengelolaan aset-aset vital negara dan dampaknya terhadap kinerja sektor di publik. Jika Anda melihat berita tentang pasar saham beberapa hari kemarin, maka Anda menemukan anjloknya pasar saham yang dimiliki oleh BUMN. Kalau kita lihat memang baik semua ya sebenarnya pasar keuangan IHSG, rupiah, kemudian SBN juga sebenarnya ada di zona merah semua dari kemarin kalau kita lihat bahkan penurunnya mungkin kondisinya ini turun hawa-hawanya dan level-levelnya ini mirip justru di era pandemi ya kalau kita tarik agak ke belakang. Kalau kita lihat rupiah yang sekarang bahkan mungkin terburuk sejak awal pandemi sekitar April 2020, kemudian IHSG juga terendah sejak sekitar 2021. Akhirnya kita juga ingat pada saat itu juga ada masih ada pandemi ya. Kedua, keterlibatan dua mantan presiden. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai upaya konsolidasi politik dan bagi-bagi kekuasaan, mengingat perbedaan citra politik antara SBY dan Jokowi. Keterlibatan SBY dianggap dapat memberikan sentimen positif terhadap Danantara.
Sementara Jokowi belakangan ini menuai beberapa kontroversi, hingga perbedaan jabat tangan Presiden Prabowo antara Jokowi dan SBY. Ketiga, kekhawatiran terhadap potensi korupsi dan pengelolaan yang buruk. Pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun oleh Danantara menimbulkan kekhawatiran akan potensi korupsi dan pengelolaan yang tidak transparan. Bagaimana tidak, kasus korupsi akhir-akhir ini marak terjadi. Belum sebulan Danantara diumumkan, rakyat diguyur pertamax oplosan karena kasus korupsi Pertamina muncul ke permukaan. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Kasus itu memantik kemarahan rakyat Indonesia sebab fakta yang terkandung di dalamnya sangat amat menyakitkan. Bagaimana tidak, 7 tersangka diduga melakukan praktek pencampuran bahan bakar dengan cara membeli pertalite dan mencampurkannya untuk menghasilkan pertamax. Akan tetapi, bahan bakar hasil pencampuran tersebut diedarkan dengan harga pertamax. Jadi, selama ini kita hanya membeli antrian pendek saja. Selain itu, para tersangka diduga mengabaikan regulasi yang mewajibkan Pertamina untuk memprioritaskan pembelian minyak mentah domestik dan malah memilih impor dengan biaya lebih tinggi. Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan biaya transportasi minyak mentah oleh PT Pertamina International Shipping dengan markup mencapai 13-15%. Jika dihitung secara akumulatif, kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga mencapai 193,7 triliun hanya untuk tahun 2023. Praktek korupsi ini diduga telah berlangsung dari 2018 hingga 2023. Jika kerugian serupa terjadi setiap tahun selama periode tersebut, total kerugian negara dapat mendekati 1.000 triliun. Saya ulangi lagi, 1.000 triliun. Akan tetapi, angka pasti untuk keseluruhan periode masih belum diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang. Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan total kerugian yang sebenarnya. Jika benar terbukti nominal korupsi Pertamina secara akumulatif mencapai 1.000 triliun, maka dengan nominal itu, negara bisa membangun 100 universitas kelas dunia, 50.000 kilometer jalan tol baru, jaringan listrik ke seluruh Indonesia, dan 10 juta rumah murah untuk rakyat. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam tata kelola keuangan di badan usaha milik negara dan menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik serupa dapat terjadi di lembaga lain seperti Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Mari kita berdoa bersama pada bulan Ramadan ini, semoga saja badai yang sedang menerpa segera hilang dari negeri tercinta. Semoga Danantara juga membawa keberkahan bagi negara ini. Kami, tim Jaga Erlangga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan semoga kita semua masih bisa bersuara. Mungkin ada yang menganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua.